Halo, selamat datang di Ritual Sesajen. Kali ini aku punya satu kisah yang jujur aja sampai sekarang bikin merinding kalau diingat. Ada seorang pria bernama Pak Tio. Hobinya sederhana, mencoba makanan baru. Suatu hari, dia melihat warung bakso kecil di pinggir jalan desa. Dia heran, padahal lokasinya jauh dari mana-mana. Tapi tempat itu sangat ramai. Pak Tio penasaran. Saat duduk dan mencicipi, barulah ia tahu alasannya. Enak banget, kok bisa segurih ini? Begitu katanya dalam hati. Bakso itu rasanya memang enak. Kuahnya kental, aromanya kuat, rasanya kaya dan dalam. Bahkan, menurut pendapat Tio, lebih sedap dibanding bakso langganannya yang memakai kaldu babi murni. Tio menduga pemiliknya mantan chef restoran ternama. Tapi ketika ngobrol, ternyata bukan. Bapak itu hanya orang biasa yang katanya mendapat resep rahasia dari seseorang. Tio semakin penasaran. Dia membungkus 5 porsi untuk dibawa pulang. Wajah si pemilik sempat terlihat datar. Agak aneh, tapi Tio mengira itu hanya lelah. Sesampainya di rumah, Tio membagikan bakso itu ke istrinya, anak-anak, serta 2 porsi untuk Mainah dan putrinya Atin, gadis kurus kecil berusia 6 tahun. Saat mulai makan, wajah istrinya langsung mengernyit. "Mas, ini bakso beli di mana? Rasanya aneh." Tio bingung. Ia mencicipi sendiri dan terdiam. Rasa kuahnya berubah total. Bukan cuma hambar, tapi ada aroma tengik yang tertinggal di lidah. Tidak enak sama sekali. Aneh, padahal tadi enak banget. Istrinya menyuruh semua orang berhenti makan. Semua bakso akhirnya dibuang ke tempat sampah luar dengan harapan dimakan hewan malam nanti. Besoknya, Tio kembali ke warung itu. Masih ramai, masih penuh. Tio bertanya hati-hati, "Pak, ini kalau dibungkus terus dipanaskan rasanya berubah ya?" Wajah pemilik warung sempat tegang, tapi dalam sekejap berubah menjadi senyum lebar. "Iya mas, kalau sudah dingin beda rasanya. Harus langsung makan di sini." Dan benar saja, ketika Tio makan di tempat lagi, rasanya kembali luar biasa enaknya. Tio semakin penasaran dan semakin ingin keluarganya merasakan langsung. 3 hari kemudian, Tio membawa semuanya, istri, anak-anak, serta Mainah dan Atin. Tapi saat mobil berhenti di depan warung itu, Atin mendadak memegang erat tangan ibunya. "Mak, pergi. Mak, pergi. Tolong, jangan makan di sini." Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Matanya ketakutan seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mainah panik, Tio panik, semua panik. Mereka menjauh, jauh sekali dari warung itu. Baru ketika mobil berhenti cukup jauh, Atin mulai tenang. "Sudah jauh, Nduk, sudah aman." Tio merasa kesal. Menurutnya Atin hanya cari gara-gara saja. Pasti sebenarnya Atin cuma lagi tidak mau makan bakso. Mainah mengajak mereka semua makan di tempat lain, rumah sederhana milik seorang pria tua bernama Mbah Par. Untungnya makanannya enak, tempatnya nyaman, anak-anak bisa bermain di kolam ikan. Anehnya tempat ini sepi sekali. Seperti biasa, Tio merasa sayang tempat sebagus itu tidak dikenal orang. Mbah Par tersenyum tipis melihat ekspresi Tio. "Aku tidak jualan mas, ini rumah. Kalau ada tamu, ya aku jamu. Tidak semua orang harus tahu tempat ini." Tio terdiam. Bagaimana bisa Mbah Par bisa menepak isi pikiranku? Mbah Par tiba-tiba berkata lagi, "Aku kepikiran Atin. Anak itu bisa melihat hal-hal yang tidak tampak, termasuk yang ada di warung bakso itu." Tio langsung fokus. Mbah Par melanjutkan pelan, "Bakso itu memakai pesugihan pocong, makanya rasanya sangat enak. Tapi hanya kalau dimakan di sana." Tio menahan tawa.
baginya itu omong kosong. Atin jelas-jelas tukang pilih-pilih makanan, makanya badannya sekecil itu. Bahpar hanya tersenyum. Tapi saat Tio hendak pulang, Bahpar menjabat erat tangan Tio. Kamu hanya akan lihat satu kali, tapi aku harap satu kali sudah cukup untuk kamu berpikir dan bersikap lebih baik ke Atin. Keesokan harinya, Tio kembali lagi. Kali ini bersama 3 temannya. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya sugesti. Tapi saat duduk dan menunggu bakso disajikan, Tio tiba-tiba membeku. Matanya terpaku pada sesuatu yang tidak bisa dilihat teman-temannya. Kakinya gemetar, wajahnya memutih. Teman-temannya memanggil-manggil, tetapi Tio tidak menjawab. Saat bakso datang, Tio mendadak berdiri. Kita pulang sekarang. Loh, kenapa Mas Tio? Sekarang. Tio membayar semua pesanan meski tidak disentuh, lalu memaksa teman-temannya masuk mobil dan pergi secepat mungkin. Dalam perjalanan, tidak ada yang bertanya apapun pada Tio. Mereka bisa melihat jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Sampai di rumah, Tio hanya pernah berkata, jangan pernah kembali ke warung itu. Jangan pernah coba baksonya lagi. Ia tidak mau bercerita lebih jauh. Karena siapa yang akan percaya? Kadang saat lewat depan warung itu, Tio hanya melirik sekilas. Dan meski matanya tidak bisa lagi melihat apapun yang aneh, ia tahu. Ia sangat tahu mereka masih di sana. Pocong itu. Dan liurnya yang menetes-netes ke dalam kuah bakso yang selalu ramai pembelinya. Bagaimana menurut kalian? Apa benar pesugihan seperti ini ada di dunia nyata? Atau hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Pernahkah kalian makan di warung yang rasanya aneh, tapi selalu ramai? Tulis pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel Ritual Sesajen agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.